Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan saya Surya. Terima kasih atas support dan dukungannya kepada SKBM. Kali ini saya akan bahas sebuah keresahan. Keresahan kali ini agak-agak pinggir jurang, kita akan bahas tentang ormas. Jadi tanpa basa-basi, tanpa cacicu, yuk kita bahas. Basah! Ada resah yang selalu membuat gelisah. Oke, selamat datang di Indonesia, negeri dengan sejuta ormas. Ya, nggak tahu ya pastinya sejuta apa nggak kurang atau lebih. Ya, kita anggap aja banyak lah ya. Jadi, terakhir-terakhir ini FYP saya nih beberapa minggu terakhir nih tentang ormas. Nah, banyak keramaian nih tentang ormas. Mungkin juga teman-teman FYP-nya yang tentang ormas mungkin bingung, mungkin marah, mungkin resah, mungkin gelisah, mungkin ya nggak tahu tanggapan teman-teman. Tapi ketimbang kita ini, yuk kita sama-sama yuk kita cari tahu. Kita bahas aja yuk. Mungkin ada insight yang berbeda. Mungkin ada suatu cara pandang yang berbeda. Tapi balik lagi ya. Keresahan ini, disclaimer, adalah keresahan saya pribadi. Jadi, analisa saya pribadi. Saya tidak ingin bertujuan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan suatu pihak manapun. Tetapi, saya ingin menarik suatu kesimpulan, atau bukan menarik suatu kesimpulan, saya ingin membuat suatu pemikiran yang mungkin nantinya bisa berguna dan bisa bermanfaat. Oke, lanjut. Jadi ormas ini kan sebenarnya organisasi masyarakat. Kita tahu lah terakhir-terakhir ini kejadian-kejadian apa yang sedang terjadi nih dan rame viral di media sosial. Tapi kalau kita tarik mundur nih ya, ormas ini apa sih? Ormas ini sebenarnya ada jauh sebelum bahkan negara Indonesia itu terbentuk. Jadi ormas ini kan organisasi masyarakat. Nah, ormas yang jadi ya masyarakat yang berorganisir, berkumpul, terorganize ya bisa disebut sebagai ormas. Kalau mereka mempunyai minat atau visi misi yang sama gitu. Tapi yang saya pengen ini adalah yang mungkin tercatat dalam sejarah yang pertama kali ormas itu ada adalah, supaya kalian bisa dapat gambaran, adalah Budi Utomo. Ormas Budi Utomo itu adalah salah satu ormas. Dan banyak pada saat sebelum kemerdekaan itu, banyak ormas-ormas juga sudah ada. Ormas itu bisa dari keagamaan, ormas yang berdasarkan suku, juga ada ormas yang berdasarkan nasionalisme. Jadi ormas itu jauh ada sebelum negara Indonesia itu merdeka bahkan. Nah, cuma pada saat itu, jadi kita bagi ya lah ya, pada saat itu, pada saat era sebelum kemerdekaan, organisasi masyarakat ini mereka merasa perlu masyarakat kita ya pada saat itu, yang pada saat itu terjajah ya, dijajah, dieksploitasi oleh para penjajah ini untuk keuntungan penjajah dan dengan negara asalnya. Nah, kita itu rakyat Indonesia itu berkumpul, masyarakat ini berkumpul, kemudian memikirkan gimana caranya supaya kita ini tidak jadi tamu di negeri sendiri. Nah, pada saat itu mereka ya mengupayakan, berjuang, merumuskan dan berperang untuk mendapatkan meraih kemerdekaan. Jadi balik lagi, ormas itu bukan yang baru-baru aja terjadi ya. Jadi ormas ini sebenarnya udah lama. Nah, skip maju ke setelah merdeka dan pada saat ini, nah ormas yang saat ini kira-kira gimana ya? Kita butuh nggak sih sebenarnya ormas? Kita butuh nggak? Ya mungkin pro dan kontra lah ya. Tapi sebenarnya banyak ormas sebenarnya ada di sekeliling kita, di sekitar kita. Ya balik lagi tadi, ada ormas yang berdasar pada keagamaan, ada ormas berdasarkan mungkin suku atau kepentingan atau budaya, ada juga ormas yang melandaskan pada nasionalisme secara umum dan macam-macam. Nah,
bisnisnya tuh yang rame ini kan karena bisnisnya. Nah ini bisnis ormas sebenarnya ada banyak macam ya. Mereka ya balik lagi, organisasi ini ada yang berbadan hukum dan ada yang tidak berbadan hukum. Kalau yang berbadan hukum sama, mereka terdaftar, mereka mendaftarkan, mereka punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mereka punya struktur organisasi, mereka punya ideologi, mereka punya struktur pengurus dan lain sebagainya lah, seperti organisasi yang berbadan hukum lainnya lah ya, baik bisnis ataupun pribadi. Nah, kemudian nah ini mungkin nih yang rame nih, yang ini kita, jadi ormas ini sebenarnya luas guys. Kalau kita mengeneralisir semua yang terjadi, yang viral itu adalah kerjaan secara umum ormas, itu nggak selalu. Nah, ormas ini ya hanya yang bersinggungan dengan masyarakat ini yang kemarin rame nih, yang mungkin ormas yang mempunyai bisnisnya di bidang keamanan, ormas yang bisnisnya di parkir, ormas yang bisnisnya mungkin di satu pengamanan suatu wilayah dan lain sebagainya lah, atau di suatu bisnis tertentu yang mungkin berbenturan. Nah, ini yang akhirnya jadi rame. Nah, gimana ini ke depannya? Apakah kita masih butuh namanya ormas? Ini Indonesia pada saat ini di 2025 tantangannya adalah sangat tinggi. Tantangannya itu sangat besar sekali. Ya mungkin ada komen-komen yang cuman mungkin lucu-lucuan, tetapi itu sebenarnya mengena. Ketika negara lain berkaca kepada negara lain yang mungkin memikirkan hal yang lebih tinggi lah, memikirkan tentang teknologi, memikirkan tentang memajukan ekonomi, memajukan kesejahteraan rakyat, gimana bikin kemajuan di bidang teknologi, sosial, budaya, kesehatan dan segala macam. Tapi kita masih aja bahas tentang ormas. Tetapi ya sudahlah, kita akan pengen juga berpikir ke depannya. Ke depan harus menjadi lebih baik. Jadi ya kita bahas. Justru dengan dibahas ini mungkin mendapatkan suatu gambaran. Kira-kira mesti gimana. Nah, kasus ormas yang rame kemarin itu, ya karena ada bisnis-bisnisnya. Balik lagi, ormas itu adalah masyarakat. Terdiri dari masyarakat. Jadi masyarakat ini adalah warga negara Indonesia juga. Nah, kenapa bisa berperilaku? Kenapa bisa bertindak yang mungkin bagi sebagian besar umum lainnya ini agak nyeleneh ya. Cuman balik lagi, ini adalah warga negara kita juga, masyarakat kita juga. Bahkan mungkin saudara, mungkin teman kita atau saudara kita ada yang tergabung dalam sebuah ormas. Nah, jadi bukan ya masyarakat ya, bagaimanapun masyarakat negara harus bisa merangkul seluruh rakyat, seluruh masyarakat. Nah, cuman kan memang ada aturan-aturan. Nah, yang mau saya fokuskan lagi adalah apakah ormas yang terjadi yang kemarin ini, yang rame-rame ini, itu adalah salah orangnya atau salah kelolanya, tata kelolanya. Nah, itu yang perlu kita benahin. Supaya gini, kita nggak bisa pungkirin, kita nggak bisa hapus tuh ormas. Karena banyak ormas-ormas yang juga bergerak dalam bidang koperasi, bergerak dalam bidang usaha, ada yang dibutuhkan untuk secara agama, dan masih banyak lainnya lah. Itu mewakili juga, memenuhi juga kebutuhan sebagian bagian dari masyarakat kita gitu. Jadi nggak bisa dengan satu kejadian terus mengeneralisir ormas harus dihapus. Kayaknya nggak bisa deh. Tetapi mungkin kalau dikelola dengan lebih baik lagi supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, itu yang paling memungkinkan. Itu yang paling memungkinkan.
beberapa mungkin saya lihat di komen-komen tuh gregetan gitu. Kenapa negara tidak bergerak? Kenapa aparat tidak bergerak? Karena balik lagi nih aturan-aturan. Dan memang masyarakat, ormas ini, organisasi masyarakat ini diatur oleh undang-undang dan dilindungi juga oleh undang-undang. Nah, makanya harus hati-hati nih. Nah, tapi sebenarnya gampang ya. Kalau memang sudah melakukan tindakan melanggar hukum, ya sebaiknya langsung diambil tindakan hukum. Dan dicari permasalahannya, kenapa bisa melanggar hukum. Nah, yang perlu kita perbaiki adalah tata kelolanya, manajemennya. Kalau misalnya dulu sebelum era itu ormas itu bisa berjuang untuk sesuatu yang mulia, kenapa untuk saat ini ketika negara sudah merdeka malah tidak mulia lagi atau kurang mulia? Nah, harusnya kan bisa dibalikkan lagi dong ke masa ya tadi dengan cita-cita yang lebih mulia lagi. Itu perlu pengelolaan yang baik dan benar. Nah, ya saya sih bukan ahlinya. Banyak yang mungkin yang punya ahli. Jadi para ahli-ahli boleh deh komen deh. Kira-kira nih ormas ke depannya harus arahnya mau kemana ini? Tapi sebenarnya balik lagi. Ini adalah masyarakat. Ormas itu kan isinya masyarakat. Itu adalah putra-putri bangsa kita juga. Yang mungkin harus dipenuhi. Nah, kalau kita misalnya mikir kayak kemarin, oh beberapa ormas ini, ya balik lagi, faktornya macam-macam. Tapi saya nggak spesifik ke situ, mungkin saya gini aja deh, ekonomi deh. Intinya kan yang rame-rame ini bermasalah sama ekonomi. Masalah perut. Nah, bahaya kan tuh, kalau udah masalah perut, nah bahaya. Kalau bisa nggak sih dipikirkan sebuah model yang memang bisa bermanfaat. Jadi kalau saya lihat ya ormas ini kan seakan-akan ini membuat jalan sendiri. Tapi begini, jangan kalian juga salah pikir, jangan salah ini juga. Ormas itu kebanyakan tuh juga mungkin kalau saat ini ya kita pikirnya dia sebagai pelaku, tetapi di belakang layarnya lagi, saya merasa juga mungkin ormas ini dieksploitasi oleh pihak-pihak tertentu. Ya banyak lah. Ya jadi ormas ini dijadikan sebagai bumper untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tapi apapun bentuknya dan apapun ininya, yang jadi keresahan saya, kenapa masyarakat dibenturkan? Nah, ormas ini dulu sebagai ujung tombak perjuangan dan menurut saya juga masih relevan kalau misalnya ormas bisa dimanfaatkan untuk ujung tombak juga dalam mencapai kesejahteraan. Nah, cuman harus dikelola dengan benar. Ormas ini gimana caranya biar bisa mengikuti aturan sesuai dengan relnya, terus juga mempunyai peran serta aktif di dalam masyarakat. Kita sekarang saat ini ya, kita ambil dalam skala kecil aja, dalam kehidupan kita nih, misalnya di sebuah lingkungan gitu ya, di sebuah lingkungan, apalagi nih di Jakarta sekarang ini rame begal, rame kriminalitas, rame misalnya penyalahgunaan narkoba dan segala macam. Nah, di lingkungan itu kan ada ormas juga ya. Kalau misalnya ormas diorganisir dengan baik, ormas dijadikan sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan, dalam menjaga ketentraman di sebuah lingkungan, atau bahkan juga bisa bisa menjaga nih suatu lingkungan ini, kan bisa ormas ini. Dalam suatu lingkungan ini juga ada kan yang beraktivitas secara ekonomi kan. Artinya begini, ormas ini ya bisa dimanfaatkan sebagai ujung tombak dalam mengelola dalam arti begini.
kita anggap misalnya kayak kalau di segi formalnya kan dalam segi pemerintahan di sebuah lingkungan biasanya ada karang taruna dan segala macam ya. Nah, kenapa nggak ormas ini dilibatin bareng? Nah, menjaga keamanan, menjaga kriminal, menjaga kesadaran sosial. Misalnya kalau di lingkungan kita ada yang terkena narkoba, atau misalnya di lingkungan kita lagi banyak nih bisa menjaga keamanan, ada kebersihan, terus misalnya ada kegiatan bisnis, jadi di data itu kira-kira siapa aja, dan ormas ini terdiri dari orang-orang yang mungkin bisa dimasukin sebagai suatu angkatan kerja gitu. Nah, itu kan bisa ya, bisa kan? Bisa dong, bisa. Jadi jangan dijadikan ormas itu sebagai, ya kalau sekarang kan jadi permasalahan ya, ormas itu jadi permasalahan. Tapi balik lagi, di dalam ormas itu isinya ya pemuda-pemuda, ya warga juga, ya masyarakat juga, yang sebenarnya mungkin bisa diberdayakan. Itulah maksud saya, bisa diberdayakan dalam apa? Dalam keamanan lingkungan, diberdayakan dalam aktivitas bisnis yang ada di lingkungan tersebut. Kemudian bisa diberdayakan untuk misalnya menjaga kesadaran sosial, seperti untuk memerangi yang saat ini ya, yang lagi yang ini adalah narkoba, judi online dan segala macam. Dibuatlah suatu ormas, ormas itu dalam skala yang kecil itu mempunyai peran kerja nyata dalam lingkungan itu. Dan seperti organisasi lainnya, mereka punya tingkat-tingkatan. Bikin ormas mungkin dalam tingkat RT, kelurahan, kemudian dalam kecamatan, kemudian dalam lingkup besar provinsi, dan mungkin secara ininya bisa dibikin nasional. Tetapi balik lagi, dari kata-katanya adalah ormas. Artinya adalah organisasi masyarakat. Dan saya rasa sih nggak ada yang masyarakat merugikan masyarakat lain. Harusnya ormas ini ya masyarakat yang membangun, sama seperti yang tadi di awal. Bahwasannya ormas zaman dulu itu saling bahu-membahu, saling berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Banyak loh yang mati loh, banyak yang pejuang-pejuang kita yang dari ormas, yang bukan mungkin dari tentara atau dari polisi gitu. Ya mereka berjuang karena pada saat itu belum ada tentara, belum ada polisi kan. Jadi itu masyarakat berjuang mempertahankan, dengan mereka punya cita-cita bahwasannya suatu saat Indonesia menjadi merdeka, suatu saat rakyat Indonesia bebas menentukan pilihan dia sendiri, bahwa pada suatu saat bangsa Indonesia akan maju dan seluruh rakyat Indonesia itu bakal sejahtera. Nah itu dulu tuh ormas. Nah pada saat ini ya harusnya ormas juga bisa dibikin untuk mempunyai fungsi yang sama. Jangan masyarakat berbenturan dengan masyarakat. Jangan seakan-akan tidak ada hukum, tidak ada aturan atau payung yang, atau seakan-akan kita tidak mampu dalam mengatur seperti ini. Ya, gimana kita bisa maju? Saya tidak bisa menyalahkan ormasnya, karena balik lagi, ini adalah sebuah organisasi. Nah, organisasi itu harus punya tata kelola yang baik, punya cita-cita, ya pengelolaan yang baik lah, supaya bisa menghasilkan yang baik juga. Nah, itulah yang bikin keresahan. Tetapi sebenarnya ormas itu kalau menurut saya bisa dijadikan suatu solusi, bahkan sampai tingkat level masyarakat yang paling bawah dalam mengatasi permasalahan baik sosial, baik ekonomi, dan lain sebagainya lah. Karena ormas ini ya banyak, terdiri dari berbagai macam kepentingan dan berbagai macam ideologi. Jadi harusnya
ya balik lagi, ini adalah masyarakat. Ini adalah masyarakat. Dan masyarakat ini harus diarahkan. Nah, disitulah peran pemerintah. Harus bisa pemerintah mengorganisir, mengarahkan, memberikan suatu kepastian. Nah, ya kalau yang melanggar hukum, ya tolong ditindak. Tetapi balik lagi, jangan keras ke bawah aja. Diberikan suatu solusi. Bagaimana ormas ini mempunyai peran yang lebih di masyarakat. Artinya begini, peran yang baik ya tentu saja, dan punya ada kompensasi yang baik. Dalam arti gini, semua aspirasi, semua kepentingan masyarakat itu bisa terwakili. Nah, seperti itulah. Jadi maksud saya, bisa nggak kita ke depan seperti itu? Nah, gimana caranya? Ya mungkin para ahli-ahli atau pakar-pakar ataupun kita memberikan sumbang saran bagaimana harusnya pengaturan ormas ini ke depannya. Bukan untuk bukan untuk mendiskreditkan atau bukan karena satu hal dan mengeneralisir semuanya, dan bahkan karena masyarakat itu nggak akan bisa dibendung, dan setiap masyarakat mempunyai kebebasan untuk berkumpul dan berorganisasi. Tapi balik lagi, semua itu terjadi pasti ada suatu akar masalahnya. Dan kalau kita tidak bisa menyelesaikan akar permasalahannya, maka hal-hal yang seperti ini akan terus muncul lagi. Ormas kedepannya harus bisa bawa prestasi, harus bisa baik, harus bisa memperbaiki keadaan di minimal di lingkungan sendiri. Karena balik lagi, ini masyarakat. Kalian juga anggota masyarakat. Mungkin kalian ormas ini, kalau kalian memposisikan dirinya di masyarakat, atau masyarakat juga bisa memposisikan dirinya sebagai ormas, sebenarnya saya yakin semua tidak ingin berbenturan. Semua pasti ingin berkolaborasi, bekerja sama, dan dan sama-sama harus diuntungkan. Gimana caranya? Nah, itulah tugas ke depan. Tugas dari pemerintah, tugas dari aparatur negara, tugas juga dari pengurus organisasi, untuk bisa menjembatani, untuk bisa mempunyai suatu pemahaman bersama, supaya bisa membangun negeri ini sama-sama. Tapi saya yakin ormas adalah bisa dijadikan sebagai jawaban ujung tombak dalam pembangunan bangsa ini. Dan masyarakatnya pasti akan baik. Kalau masyarakatnya baik, ormasnya baik, negaranya juga pasti baik. Dan ya ini semuanya perlu. Karena ya itu tadi, perlu kerjasama semua pihak. Apakah terjadi? Aduh, komen-komen guys. Komen-komen. Untuk sementara konten saya sampai di sini. Komen-komen supaya ada bahasan selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Ciao.